Saya mau bersaksi. Sebelum saya kenal Tuhan sudah lumayan lama, tetapi tidak sungguh-sungguh. Saya lebih sering suam-suam kuku, saudara terkasih. Ikut Tuhan, ikut Tuhan, saya ikut Tuhan. Orang ke gereja, saya ke gereja, saudara terkasih. Pada suatu ketika, saudara terkasih, saya kepahitan. Jadi abang saya seorang pendeta. Abang saya, nggak usah saya sebutkan siapa namanya. Abang saya seorang pendeta, tetapi saudara terkasih, kelakuannya tidak pendeta. Jadi abang kami ini, dia bisa dikatakan sudah mengenal Tuhan begitu lama, tapi kami melihat kasih itu kurang dalam kehidupannya. Dia lebih condong kepada orang lain, sedangkan kami belum dilayani gitu. Jadi pada saat itu saudara, saya kepahitan. Saya kepahitan, Tuhan katakan, anakku jangan. Sudah Tuhan katakan, orang yang tidak mengampuni akan kehilangan keselamatan. Tapi saya bandel. Tetap saya tidak dengar suara Tuhan. Saya tidak ke gereja, saudara terkasih, 7 tahun saya tidak pergi gereja. 7 tahun. Asal saya lihat gereja nggak ada yang benar dalam itu. Betul saudara terkasih. Asal saya lihat gereja nggak ada yang benar di dalam itu. Saya katakan dalam hati seperti itu. Buat apa gereja kalau seperti itu kelakuan? Tapi suatu ketika saudara terkasih tahun 2015 ya Ma? 2015 hari Minggu. Hari Minggu hari Sabtu kami tidak bekerja gara-gara ada sesuatu yang harus kami lakukan. Jadi tepatnya tanggal 12 bulan 12 2015. Jadi saya bangun pagi, biasanya saya langsung pergi. Sementara Tuhan sudah katakan begini, anakku, hari ini engkau harus ibadah. Anakku, hari ini engkau harus ibadah. Tapi saya keraskan saudara terkasih, saya pergi bekerja. Ketika saya pergi bekerja, belum sampai di tempat pekerjaan saudara terkasih, apa yang terjadi? Kendaraan yang saya bawa nabrak pohon. Yang terjadi saudara terkasih, kepala saya pecah, robek, tulang sini patah. Makanya Tuhan sudah katakan, jangan pergi hari ini. Ibadah, kata Tuhan. Tapi saya mengeraskan hati saya. Sama seperti Marta tadi, saya memikirkan duniawi. Bagaimana besok pekerjaan saya Tuhan? Kalau hari ini saya tidak bekerja, besok saya akan repot. Besok hari saya akan letih. Itu yang saya katakan dalam hati saya. Saya tantang Tuhan, saya pergi bekerja. Dan hasilnya apa saudara terkasih? 2 bulan saya tidak bekerja. Tidur terbaring di rumah. Tanpa bisa apapun. 1,5 bulan tangan saya begini saudara terkasih, tidak bisa dibuka. Begini saja terus di rumah. Duduk pun tidak bisa. Asal duduk ditolong sama istri. 1,5 bulan begini. Setelah kejadian itu pun belum juga tobat saudara terkasih. Itu pun masih belum juga. Masih juga bandel. Sampai suatu ketika anak kami Mira berkata begini, Pak, Bapak kok nggak ke gereja-gereja? Kami disuruh sekolah minggu. Itu Mira. Pada saat itu saudara kasih, saya masih bandel, saya katakan saya masih mau main biliar pakai duit. Jadi Mira bilang begini juga, Pak minta jajan. Lagi nggak ada uang nak, saya bilang saudara terkasih. Tahu apa yang dibilang Mira? Main biliar ada duit bapak, sama aku nggak ada. Sakit nggak di sini saudara? Anak saya dulu itu masih TK, belum SD saudara terkasih. Main biliar ada duit bapak, masa untuk jajan kami nggak ada? Ih, di situ saudara terkasih Tuhan. Jikalau memang ini saatnya Tuhan aku untuk setia, aku siap Tuhan. Pada saat itu Tuhan, saudara terkasih, kami mulai beribadah di GKRI. Kami berada di GKRI pada saat itu. Jadi kami ibadah, ambil pelayanan. Kami mulai bersungguh-sungguh di gereja itu. Dan pada akhirnya saudara terkasih, Tuhan izinkan kami berada di GBI.
Tuhan izinkan kami berada di GBI. Pada saat itu kami beribadah pertama di Sumres. 2 bulan kami ibadah di Sumres, saudara terkasih, Covid. 2 bulan ibadah di Sumres, Covid, saudara terkasih. Tidak bisa ibadah katanya, yuk. Luar biasa enggak? Kita mau setia kepada Tuhan. 2 bulan masih ibadah, disuruh tidak bisa ibadah, saudara terkasih. Kita ibadah di rumah saja katanya kan. Covid melanda. Ini luar biasa dalam kehidupan. Saya katakan kepada Tuhan sama istri gini, kita pindah gereja, kita mau setia supaya iman kita bertumbuh. Tapi ini yang terjadi 2 bulan ibadah. Kenapa hari ini kita tidak bisa ibadah? Masih 2 bulan. Bulan 1 pada saat itu, saudara terkasih, kami ibadah. Bulan 2 kan sudah mulai Covid. Bulan 12 sebenarnya udah ada Covid kan. Tapi bulan 3 kan sudah dibilang tidak bisa lagi ibadah. Jadi live streaming lah di rumah. Live streaming kami jalani, saudara terkasih, kami jalani. Setiap live streaming ibadah, kami tetap ibadah. Kami berdua dengan istri, anak sekolah minggu, nanti ibadah sekolah minggu. Kami berdua di rumah ibadah dewasa. Berjalan hampir setahun, saudara terkasih. Di bulan 1, bulan 12 atau bulan 11 pos PI itu buka. Tahu saudara terkasih apa yang saya katakan? Jikalau mami itu nanti yang jadi koordinator di situ, saya tidak akan mau ibadah di situ. Terus terang saudara terkasih. Betul. Kalau mami itu nanti koordinator di situ, saya tidak akan ibadah di situ, saya katakan. Karena kami kan sudah lumayan kenal agak lama sama mami itu kan. Mami itu tahu kita gimana ya kan. Saya katakan seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Tidak bisa suka-suka kita, saudara terkasih. Kalau orang Batak bilang, dang boy ala roha. Nggak bisa suka-suka kita. Nggak bisa suka-suka kita. Jadi istri bilang, aku ibadah dulu ke sana ya. Kalau kau pun nggak mau ikut, akulah dulu katanya. Istri bilang pertama kali ibadah dia, saudara terkasih. Kalau kau nggak mau ikut, aku dulu katanya. Jadi minggu pertama, entah minggu ketiga, entah minggu kedua, saya tidak tahu, saudara terkasih, istri ibadah. Minggu depannya istri ajak, kita harus ibadah. Mau tidak mau kamu harus ikut. Ini ikut enggak Tuhan? Ikut enggak Tuhan gitu kan? Tapi saya katakan dalam hati saya, Tuhan saya mau. Hari ini Tuhan saya mau sungguh-sungguh. Kami pergi ibadah. Pada saat itu saya tengok mami itu. Saya ingat firman Tuhan, jikalau engkau ingin menyembahku, jangan memandang rupa. Jadi ketika saya lihat mami itu, saudara terkasih, awalnya memang berat juga ini gitu kan. Tapi saya berdoa, Tuhan sanggupkan saya. Jikalau memang ini jalannya Tuhan, aku boleh setia di tempat ini, maka engkau akan memberi jalan. Ibadah kedua kali, saudara terkasih, Ibu Rina Ginting katakan, kalian pelayanan di sini. Pelayanan, berat juga ini kan gitu. Tapi saya katakan, oke mami, kami pelayanan. Dan semenjak saat itu, saudara terkasih, kami mulai boleh belajar bersama, kami boleh mulai belajar tentang kebenaran firman. Yang selama ini kami hanya baca-baca ya, dekat-dekat tengok. Aku lihat orang ibadah, saya ibadah. Terkadang-kadang kami jadi orang yang munafik. Di depan orang kami ditengok seolah-olah kami ini orang yang rajin ke gereja, orang yang rajin berdoa. Tapi kehidupannya tidak seperti itu. Dan sebulan kami di pos PI Namo Bintang, saudara terkasih, saya katakan kepada istri, ini saatnya kita boleh berubah. Ini saatnya kita ambil keputusan bahwa kita akan mengikut Tuhan. Mari dengar-dengaran dengan Tuhan. Jangan hanya mengandalkan ego sendiri. Selama hidup ini saya hanya mengandalkan ego saya, saudara terkasih. Saya tidak mau pernah diam tenang, tidak mau diam mendengarkan Tuhan. Sementara saudara terkasih, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saya. Jikalau dilihat, saudara terkasih, dari kecelakaan yang saya alami, orang katakan saya meninggal. Karena
hancur betul itu kendaraan yang saya bawa. Ada seorang berkata begini, kupikir abang udah meninggal, katanya. Tapi saya percaya saudara terkasih, ini adalah kuasa roh Tuhan yang menguatkan saya supaya saya lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saya percaya kejadian itu terjadi dalam hidup saya, kecelakaan itu terjadi dalam hidup saya, agar saya boleh lebih dekat lagi pada Tuhan, agar saya boleh lagi mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan pada saat kami mulai beribadah di GBI, di Pos PI Namo Bintang, saya mulai belajar. Pertemuan pertama dengan Pak Ijul, kemarin itu pertemuan waktu worship, belajar worship. Di situ saudara terkasih, saya masih menyimpan kepahitan. Masih menyimpan kepahitan kepada abang saya tadi. Ketika Pak Ijul katakan begini, jikalau engkau tidak siap untuk dikritik, itu bukan salahmu. Ketika engkau dikritik, ketika engkau ditegur, jikalau engkau tidak siap, silahkan tinggalkan pelayanan. Dalam hati saudara terkasih, Tuhan, aku mau mengampuni. Aku ambil komitmen, Tuhan, aku mengampuni. Dan pada saat itu saudara terkasih, ketika aku ambil keputusan aku mengampuni, Roh Kudus, kelegaan ini lega rasanya, saudara terkasih. Tidak ada lagi yang mengikat, tidak ada lagi beban berat dalam hidup ini. Ketika pelayanan tidak lagi tertuduh. Selama ini saudara terkasih sering tertuduh. Engkau pelayanan tapi tidak mengampuni. Seperti firman Tuhan katakan, jikalau engkau mengampuni kesalahan saudara, teman sesamamu, maka aku akan mengampuni dosamu juga. Saya kembali kemarin saudara terkasih tertegur lagi oleh firman yang saya katakan pertama tadi. Jikalau engkau tidak mengampuni, maka hilang keselamatanmu. Itu di gereja kami ngobrol dengan Gembala Sidang Pak Nathanael. Saya buka HP saudara terkasih, saya tengok, jikalau engkau tidak mengampuni, maka hilang keselamatanmu. Ini luar biasa saudara terkasih. Jadi semenjak saat itu, semenjak berdoa dengan Pak Ijul, saya ambil komitmen juga di situ bahwa saya akan mengampuni siapapun yang bersalah kepada saya. Memang tidak mudah saudara terkasih mengampuni, tidak mudah. Jikalau dengan kekuatan kita tidak mudah saudara terkasih. Tapi saya katakan kepada Tuhan seperti ini, Tuhan, aku mau mengampuni. Tuhan, sanggupkan aku, kuatkan aku untuk mengampuni. Maka Tuhan beri jalan saudara terkasih. Saya boleh mengampuni, dan saya percaya dalam hari-hari berikutnya kami akan lebih setia melayani Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan malam ini saudara terkasih dan kesaksian saya hari ini boleh memberkati kita, bahwa kita boleh belajar mendengar Tuhan dengan benar lewat firman-Nya, maka akan mengubah hidup dan pikiran kita. Belajar untuk mendengar suara hati, mendengar suara pikiran dan suara Roh Kudus. Pada waktu semuanya itu diselaraskan oleh firman Tuhan, maka jadilah pada kita akan menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.